Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tata cara berwudu ya. Berwudu itu adalah salah satu syarat kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu untuk sholat, untuk mengaji Al-Qur'an ataupun kita dawam wudu setiap hari ya. Insya Allah ketika orang yang selalu dawam wudu, sahabatku semuanya, insya Allah tangannya, terus mukanya, wajahnya, kakinya, sesuatu hal yang mengalir air di tempat-tempat wudhu tersebut ya, yang di kulit kita itu akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Dan wudhu juga termasuk salah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Dosa apa saja? Tentunya dosa-dosa kecil ya sahabat-sahabatku semuanya. Pertama, wudhu itu airnya harus suci dan menyucikan. Nah, air apa saja suci dan menyucikan itu? Pertama, air sumur ya sahabatku semuanya. Air sumur itu bisa untuk wudhu ya. Yang kedua ada air hujan. Nah, air hujan juga bisa untuk sarana untuk berwudhu ya sahabatku semuanya. Nah, air hujan, tetapi si air hujan itu tidak boleh disimpan di bejana atau yang mengakibatkan si bahannya itu berkarat, itu tidak boleh ya. Jadi di ember gitu, di baskom kayak gitu ya, itu bisa untuk berwudu ya sahabatku semuanya. Jadi syarat sah wudu itu airnya harus suci lagi menyucikannya. Contohnya tadi air sumur, air hujan, air laut juga bisa ya, walaupun air laut itu asin ya sahabatku semuanya, itu bisa untuk berwudu juga ya. Jadi sah wudunya gitu ya sahabatku semuanya. Nah, apalagi air yang bisa mengalir ya, tidak ada kotoran seperti itu ya, itu bisa dijadikan sarana untuk berwudu, atau air PDAM gitu bisa ya sahabatku semuanya, asalkan air tersebut adalah suci lagi menyucikan ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh berwudu dengan air kelapa atau air sirup ya, karena itu tidak sah wudunya ya, karena ada rasa ya sahabatku semuanya. Kita mau wudhu pakai air teh itu tidak sah ya, karena ada rasa atau warnanya berubah ya sahabatku semuanya. Tetapi kenapa air laut bisa dijadikan sarana untuk berwudhu? Dikarenakan air laut itu sangat luas sekali ya sahabatku semuanya. Walaupun itu rasanya asin. Asin tersebut karena itu dari alam ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya, kita bisa berwudhu. Terus kalau tidak ada air, tidak ada alat khusus air untuk berwudu, kita bisa tayamum ya sahabatku semuanya, yaitu ke tanah atau ke tembok yang ada debunya ya, itu bisa sarana untuk tayamum ya. Nah, apa saja yang pertama yang harus kita bersihkan, yaitu membersihkan kedua telapak tangan, kemudian berdoa ya sahabatku semuanya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya. Jadi tangannya harus dibersihkan ya sahabatku dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ya, dengan air keran ya, seperti itu sahabatku semua, boleh dengan yang tadi saya sebutkan juga ya. Yang kedua yaitu berkumur-kumur ya. Nah, berkumur-kumur itu tentunya mungkin air ini sinikan ya, kita masukkan ke mulut, berkumur-kumur, dikeluarkan ya, membersihkan di rongga mulut kita ya sahabatku semuanya. Terus selanjutnya itu 3 kali ya, dikumur-kumur, air dimasukin ke sini, langsung dikeluarkan lagi, dikumur-kumur itu 3 kali ya sahabatku semuanya. Selanjutnya adalah memasukkan air ya, mengisap air ke sini ya, diisap gitu, diisap, langsung dikeluarkan lagi si airnya. Insya Allah itu juga bisa membersihkan di rongga ini ya, hidung kita ya, itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya ini membersihkan hidung ya, atau ininya lubang-lubang hidung ya sahabatku semuanya. Selanjutnya membasuh muka beserta niat wudhu ya. Nah, ketika berwudhu kita dibasuh dan langsung kita niat ya sahabatku semuanya ya. Jadi wudhu itu harus benar ya sahabatku. Jadi di sini sampai sini ya,
ini harus ke ini ya, ke apa? Ke basuh ya oleh air ya sahabatku semuanya. Langsung niat ya, ketika kita membasuh muka, niat wudhu ya. Niat wudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rob'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi itu membersihkan hadas kecil ya. Nawaitul wudu'a li rob'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu ketika membasuh muka ya sahabatku semuanya. Selanjutnya ada membasuh tangan ya, membasuh tangan kanan dan kiri ya sampai siku ya sahabatku semuanya. Itu sama 3 kali. Selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala ya. Ini diusap sebagian kepalanya ya, itu cukup 1 kali ya. Terus kita membasuh di telinga ya sahabatku semuanya, itu juga cukup 1 kali. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Jadi itulah cara-cara berwudu ya sahabatku semuanya. Nah itu dilakukan 3 kali ya. Dibasuh kakinya sampai mata kaki. Selanjutnya apa yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan wudhu tersebut ya, kita berdoa kepada Allah ya sahabatku semuanya. Doa sesudah wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doanya ya. Yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat ya. Jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang menjaga kebersihan. Dan jadikanlah aku daripada golongan hamba-hambamu yang sholih. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan taubat kepadamu, dan semoga Allah memberi rahmat serta kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi wudhu itu adalah salah satu ibadah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah berwudhu juga kita harus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, tata cara melaksanakan wudhu ya. Wudhu itu salah satu ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kecil yang ada di anggota badan kita, dari mata kita ya, dari melihat yang tidak halal itu kan dosa. Terus dari mulut kita yang pedas-pedas bicaranya, yang marah-marah, yang bohong, yang memfitnah, itu dosa mulut. Dosa ghibah, ngomongin kejelekan orang, itu dosa. Itu insya Allah ya akan, ketika kita wudhunya bagus, akan keluar dari dosa mulut kita ya. Kalau ghibah itu menceritakan ya kejelekan orang, itu harus minta maaf dulu kepada orang yang digibahinya. Kalau tidak minta maaf itu masuk loh nanti ke akhirat ya. Jadi bagaimana caranya?
itu dosa orang yang digibahi itu ya, dosa orang yang digibahi itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menggibahi. Nah, dan amal baik orang yang menggibahi orang tersebut akan diberikan kepada orang yang digibahi ya. Nah, itu gibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Itu tidak boleh ya di agama kita ya, agama Islam. Kita tidak boleh menceritakan aib orang. Kita tidak boleh menceritakan dosa-dosa orang lain, kejelekan orang. Itu semua menjadi dosa mulut ya. Dan dosa mata, melirik sana, melirik sini, melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi, kita dilihat itu menjadi dosa di mata ya. Selanjutnya kita masuk ke tangan. Dosa tangan apa saja? Dosa tangan tuh mencuri, terus mengambil hak orang, terus memukul orang, mencubit orang yang mengakibatkan orang tersebut sakit, dan itu menjadi dosa ya, di dosa tangan. Selanjutnya ada dosa di pikiran ya, tadi usap ya, itu pikiran kita yang negatif thinking. Insya Allah ya, ketika berwudunya bagus itu bisa keluar dosa dari pikiran ya, dari kepala kita. Selanjutnya, kenapa ada di telinga ya, di basuh telinga kita? Nah, itu dosa telinga. Dosa mendengarkan aib orang, dosa apa aja yang mengakibatkan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dosa di telinga ya, dikeluarkan. Selanjutnya ada membasuh kaki ya. Nah, dosa di kaki insya Allah ketika wudhunya bagus keluarlah dosa-dosa di kaki ya, kanan itu suatu saat di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hadapan Allah mulut kita itu akan dikunci ya sahabatku semuanya. Jadi mulut ini tidak akan bicara di hadapan Allah nanti kelak ya. Apa saja yang bisa berbicara nanti kelak di hadapan Allah? Yang akan berbicara adalah yang pertama, tangan kita. Jadi bisa bicara nanti di akhirat ya sahabatku semuanya. Terusan kaki kita sama akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita justru akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah menolong isi tangan ini, si Fulan ini pernah menolong si A. Ya Allah, ini si tangan ini pernah sedekah. Ya Allah, si tangan ini pernah mencubit orang. Itu dosa ada ya. Ya Allah, si tangan ini, pokoknya tangan kita jadi bisa bicara ya, yang tadinya di dunia ini atau tidak bisa bicara ya. Yang bicara hanya ini mulut ya. Kenapa mulut bisa dikunci? Coba kenapa? Karena mulut adalah pusatnya dosa ya. Dari mulut kita ada bohong, itu dusta, itu ciri orang munafik ya. Terus kita menghina orang, itu kan mulut ya. Si pekerjaan mulut. Nah, nanti di akhirat mulut kita itu akan dikunci, tidak bisa bicara. Yang bicara adalah anggota badan yang lainnya. Di antaranya adalah tangan kita bisa bicara nanti di akhirat. Kaki kita bisa bicara nanti di akhirat. Kaki kemana melangkah? Saya pergi ke pengajian ya Allah. Bagus itu ya. Saya pergi mencuri ya Allah dengan kaki ini. Semuanya ada saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kulit kita akan bicara juga. Si kulit akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kerjakan di dunia ini ya. Makanya yuk kita perbaiki wudunya, perbaiki akhlaknya, supaya kelak di akhirat Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu juga sama ya, bisa membersihkan zohir kita dan batiniah kita ya. Zohir adalah anggota badan kita menjadi bersih. Kalau batin adalah bersihkan hati yang kotor ya.
Nah, kenapa hati itu bisa kotor? Karena dosa ya sahabatku semuanya. Nah, dibiarkan seperti ini ya. Kita dicaci maki orang ya. Dicaci maki, difitnah, pokoknya disebut orang gila kek, penyakit jiwa kek. Gak apa-apa ya, biarkan saja omongan itu keluar dari dia. Itu dia lagi menanam. Suatu saat dia lagi menanam api neraka itu ya, yang menyebutkan ke orang, dasar lo gila, dasar lo penyakit jiwa. Biarkan saja, kita tidak boleh sakit hati dengan kata-kata mereka. Jangan, tapi kita mah selalu bersyukur aja. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji itu hanya untuk Allah. Biarkan saja orang yang mau mencibir kita, dasar lo miskin. Jangan dibalas ya. Jangan dibalas. Kamu gak merasakan ya? Miskin itu gak enak. Gak perlu. Buat apa? Biarkan saja. Biar dia mau ngecap apa, mau menjelek-jelekin kita tidak boleh membalasnya ya. Kita berhusnudzon saja bahwa Allah lagi meminjam mulut mereka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak membalas kejelekan seseorang dengan kejelekan lagi, tapi balaslah kejelekan orang tersebut dengan kebaikan. Itulah sahabatku, akhlak mulia, yaitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dijelek-jelekin orang, tidak perlu kita membalasnya ya, sahabatku semuanya, tidak perlu. Mau dikatain lo penyakit jiwa kayak lo gila atau apa, nggak perlulah. Buat apa? Biarkan saja dia mau ngomong apapun, kita tidak boleh menanggapi dengan marah ya. Gak apa-apalah mau dikata-katain apa juga ya, kita udah enjoy aja hidup ini, karena tidak ada urusannya dengan makhluk ya, kita urusannya kan dengan Allah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, mau apa lagi? Biarkan saja orang mau mencaci, orang mau memfitnah kita, orang mau menjelek-jelekin kita, tidak usah dibalas ya. Karena Allah lagi meminjam mulut dia untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sabar menghadapinya, Allah akan naikkan derajat kita itu ya sahabatku semuanya. Ya itulah caranya Allah akan menaikkan hambanya dengan cara ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang memfitnah, ada yang ngomongin kejelekan kita ya, berbagai macam orang ya. Tapi kita tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah itu ya sahabatku semuanya, nanti kelak di akhirat itu mulut kita akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan bicara, kulit akan bersaksi, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya bagi kalian semuanya yang lagi terjerumus ke sesuatu hal yang dilarang oleh Allah ya, dosa apa aja, kita yuk salat tobat secepatnya, karena Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah akan mengampuni seluruh dosa ya, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melaksanakan sholat tobat dan memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, gitu ya sahabatku semuanya, dan memperbanyak membaca suci Al-Quran. Insya Allah kejelekan kita insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berguguran dan digantilah dengan amal-amal baik, amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah nanti kelak di akhirat juga, surga itu bukan untuk orang-orang yang sombong, tetapi surga diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga akan diberikan kepada orang-orang yang Allah ridho kepada hamba-hambanya tersebut. Nah itu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.